Oke, kali ini selamat datang kembali untuk sesi selanjutnya, yaitu tentang healthy skin yang akan disampaikan oleh Healthy Skin Surabaya Center. Kulit adalah salah satu bagian tubuh yang paling rapuh terhadap faktor, baik itu dari lingkungan, gaya hidup maupun faktor internal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara merawat kulit yang baik dan benar. Hari ini kita akan mendengarkan dari para ahli tentang tips dan juga trik untuk menjaga kesehatan kulit serta bagaimana mengatasi berbagai masalah kulit yang umum terjadi. Dengan situ, kepada beliau saya persilakan. MC-nya hari ini luar biasa. Selamat siang juga kepada Mas Yogi, lalu Mbak Pinda, juga peserta sekalian. Jadi saya alhamdulillah hari ini bisa di sini ya, berbagi sedikit mungkin share ya. Jadi senang lihat ini masih rata-rata mahasiswa atau baru lulus ya, jadi masih muda-muda juga. Jadi saya kelihatan agak tua nih ya di sini gitu. Jadi masih muda, semangat mengikuti ajang-ajang kayak gini luar biasa. Soalnya saya seingat saya waktu kuliah dulu udah banyak banget kerjaannya ya, jadi udah nggak sempet ya pasti kepikiran untuk di luar aktivitas kuliahnya. Jadi saya appreciate banget, luar biasa aktifnya. Jadi semoga juga itu bisa menambah manfaat ya buat kalian semua gitu. Nah, kalau udah jadi duta kayaknya memang paling utama adalah jadi contoh ya, namanya juga duta ya. Jadi harapannya walaupun judulnya duta koperasi, yang pertama dilihat pasti wajah dulu biasanya. Penampilan tuh pasti yang pertama dilihat gitu ya. Nah, penampilan yang bagus itu pasti pertama adalah sehat dulu. Sehat mentalnya, kalau anak-anak sekarang ya mental health tuh luar biasa ya, nggak kayak zaman saya mungkin harus kenceng keras gitu ya. Kalau sekarang mental health banget, kulit yang sehat, dan juga yang penting adalah yang sekarang luar biasa itu tentang sexual health juga gitu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi saya sedih banget sekarang banyak banget pasien usia 20-an itu dengan keluhan sexual health. Nah, itu saya agak-agak jadi ada yang salah nih ya. Jadi walaupun mungkin sekarang itu culture agak bergeser, tapi yang health tuh nggak bisa bergeser memang. Jadi at least kalian as a duta mungkin bisa memberikan sedikit nanti ke teman-teman influence yang baik, nggak ke teman-teman aja, ke masyarakat ya yang utama. Pasti kalian nanti punya sosmed yang pasti lebih aktif daripada kita-kita. Itu bisa membantu untuk kita sebagai clinician. Saya sebagai dokter tuh agak-agak dokter yang jadul ya mungkin, jadi masih sangat berhati-hati tentang sosmed karena kami sangat terbatas tentang sosmed, harus berhati-hati. Jadi apa-apa pasti harus lewat klinik atau rumah sakit. Nah, kalian mungkin yang lebih punya cara yang lebih luas untuk itu ya, mensounding tentang sexual health, skin health dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa berkolaborasi sama kita, mungkin salah satunya dengan hari ini ya, agar kalian lebih paham sehingga akhirnya bisa menceritakan ke audiens kalian gitu ya. Nah, ini yang penting dan menarik, dan apalagi banyak ceweknya, tapi ternyata sekarang nggak cewek aja, cowok pun ada tempat untuk dilakukannya, yaitu adalah sekarang mungkin ada yang sering dengar ya, saya mau imunisasi atau vaksinasi HPV. Jadi mungkin yang cewek-cewek harusnya sebelum seksual aktif, sebelum nikah itu sudah harus mulai. Bahkan sekarang pemerintah pun sudah gratis ya buat anak-anak SD, anak saya yang SD itu juga sudah dapat. Jadi saya happy banget. Jadi jangan sampai yang ada akses untuk bisa vaksin HPV tidak melakukannya. Karena yang sedih memang Indonesia masih menjadi salah satu yang kematian karena CA cervix-nya sangat tinggi. Dan cowok-cowok CA cervix aku nggak punya, yang punya cewek, nggak peduli. Tapi ternyata ada penyakit lain yang juga memerlukan untuk dilakukannya vaksin HPV. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri, saya sehari-hari ada di Surabaya Skin Center dan juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke, next slide. Jadi ini yang kita sedih, HPV itu namanya virus ya. Kalau mungkin kalian pernah flu, hari ini flu, minggu depan kok flu lagi ya, padahal kan aku habis flu nih, karena memang namanya virus itu banyak banget variannya. Salah satunya bisa kalian lihat, itu ada yang 16, 18, 31, ada yang 6, 11 gitu, jadi variannya banyak sekali. Nah, untuk yang 16 dan 18 itu yang biasanya menyebabkan CA cervix, atau mungkin kalian sering dengar ya, tetangga atau apa meninggal karena CA cervix gitu ya, jadi banyak sekali, ini menyedihkan sebenarnya. Nah, ada juga yang 6 dan 11. Nah, kalau 6 sama 11 ini paling sering menyebabkan ada kutil kelamin. Nah, ini banyak sekali ya, nggak cuma cewek,
cowok juga, dok kok di kemaluan saya ada kutil kelamin ya. Nah itu penyebabnya juga HPV yang 6 dan 11 gitu. Nah CA cervix ini sebenarnya perjalanannya panjang, jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi CA. Sebenarnya perjalanannya panjang, bisa dicegah dan juga sebenarnya bisa di follow up setiap tahun dengan, mungkin ada yang pernah tahu nggak harus dilakukan apa-apa pap smear ya. Cuman mungkin karena mahal, takut, terus nggak tahu juga mungkin sehingga jarang dilakukan. Datang-datang tiba-tiba sudah CA cervix karena dia tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Jadi nggak nyeri, nggak apa, tiba-tiba udah parah gitu. Next slide. Nah ini kutil kelamin, sering banget ya mungkin pasien ini makin ke sekarang makin banyak gitu ya, dan nggak cuman orang dewasa, maksudnya usia 30, 40, 50, ternyata usia 20-an pun juga banyak gitu ya. Nah ini saya sedih sekali, oh berarti sekarang itu sexual activity itu semakin muda ya gitu, dan jangan salah itu dengan berbagai background gitu ya. Ada yang mahasiswa dan sudah bekerja, ada yang mungkin tampilannya kayak nggak meyakinkan ya sakit kayak gini, ternyata pun iya gitu. Jadi kita minta bersama ya kolaborasi untuk jangan sampai lah gitu ya, karena biasanya kalau udah ini kita juga harus aware atas kemungkinan penyakit seksual lainnya, mungkin seperti HIV dan sebagainya, jadi kita harus berhati-hati. Next slide. Ah dok, ini tuh saya gara-gara habis pipis di toilet umum nih dok, jadinya kayak gini. Nah kayak gitu tuh kita bisa lihat bahwa ternyata penularannya apa kalau dari sini, dia pure karena sexual activity. Jadi pasti ada hubungan seksual sebelumnya. Jadi sering pasien tuh datang nggak jujur gitu ya, enggak dok kemarin gara-gara habis ke toilet, toiletnya kotor. Enggak dok kemarin saya habis berenang, berenangnya kayak kolam renangnya nggak bersih gitu. Mungkin nggak? Mungkin, tapi sangat kecil sekali. Jadi pasien kalau datang ke dokter nggak jujur tuh kita tahu gitu ya. Nah itu akhirnya jadi lebih susah pengobatannya karena berarti pasiennya nggak siap untuk diobati. Jadi bisa kita lihat bahwa memang pasti karena ada kontak genital, entah itu memang berhubungan suami istri seperti lazimnya, atau mungkin genital, manual genital, oral genital juga bisa. Enggak dok, saya nggak ada penetrasi, cuman mungkin lewat mulut. Atau ini juga ada manual genital pakai tangan, itu sangat bisa. Jadi anything sexual activity bisa gitu ya. Yaitu kita berusaha untuk yang pertama ya jangan sampai melakukan sexual activity sebelum waktunya, itu yang pertama ya. Pun kalau memang terpaksa melakukan, ya paling nggak sesehat mungkin. Itu pastikan pasangan kalian tuh baik, sehat gitu ya. Karena kalau udah kayak gini biasanya itu sangat susah, rekurensinya sangat tinggi. Next slide. Nih, jadi Indonesia ternyata merupakan kasus kanker serviks terbanyak. Sedih ya sebenarnya kalau kita lihat tuh Indonesia tuh kalau di sosmed udah luar biasa ya kemajuannya, tapi ternyata untuk health-nya sendiri kita tuh awareness-nya sangat kurang. Next slide. Nah, yang dibutuhkan apa sih vaksin? Jadi yang penting tuh prevention ya. Kalau kita tuh masih tahap sukaannya kuratif, sakit diobatin lah, ngapain kita prevent gitu ya. Nah, sebenarnya kok di negara maju sebelum kejadian di prevent dulu, jangan sampai sakit baru mikir gimana caranya disembuhkan gitu ya. Jadi intinya HPV ini membantu agar tidak terjadi si virus ini bisa masuk ke dalam tubuh dan akhirnya tidak terjadi suatu infeksi gitu ya. Jangan sampai akhirnya terjadi peradangan, akhirnya menjadi suatu penyakit yang lebih jauh. Slide selanjutnya. Nah, ini jadi banyak yang merasa aku sehat ya, aku imunnya bagus gitu, diobatin nanti bisa hilang. Enggak, saya sering habis diobatin muncul lagi. Jadi memang kemungkinan rekurensinya cukup tinggi. Slide selanjutnya. Ini gimana caranya vaksin HPV itu untuk mencegah agar tidak terjadi. Jadi memang mencegah infeksi baru. Terus jangan sampai kalau mau ada infeksi jangan ke tempatnya. Terus kalau bisa mengurangi viral load-nya. Slide selanjutnya. Nah ini jadi selain vaksinasi tetap harus nanti yang cewek-cewek dilakukan
pap smear namanya gitu ya, karena perjalanan menjadi CA cervix tuh panjang, jadi sering nanti dicek, oh ternyata ada kayak infeksinya, nah itu masih bisa diobati. Tapi kalau udah CA cervix biasanya perjalanannya sangat cepat dan berbahaya. Slide selanjutnya. Nih, jadi kalau wanita memang utamanya untuk CA cervixnya dan juga tetap kondiloma acuminata atau kutil kelamin tadi. Nah kalau pria itu juga ternyata untuk kutilnya itu lebih mudah ternyata untuk terjadi, apalagi kan kalau pria itu kan kelaminnya sangat terpapar ya, jadi kalau ada kutil pasti kelihatan cepat dan mengganggu. Biasanya kalau pasien kayak gitu udah bingung gitu ya, pengen cepat diobatin secepatnya. Jadi vaksin HPV nggak cuman untuk wanita, pria pun juga harus mulai kita pikirkan untuk diberikan ya, nggak pas muncul harusnya sebelumnya gitu ya. Ini usia 9 sampai 45 tahun kalau wanita, kalau pria efektifnya sampai 26 tahun, tapi tetap kalaupun udah kejadian kita vaksin aja biar at least rekurensinya berkurang. Slide selanjutnya. Gimana cara vaksinnya? Paling mudah ya kalian bisa datang ke klinik atau rumah sakit yang memang ini kita berbagi ya, bisa dengan dokter kulit, SPDVE atau SPOG pun juga bisa, karena kami ada tumpang tindih ya biasanya. Nah ini vaksinasinya diberikan 3 dosis, jadi misalnya bulan ini, next month akan disuntik lagi, terus 6 months after akan disuntik lagi gitu. Nah buat anak-anak SD itu 2 dosis, jadi bulan ini terus 6 bulan kemudian akan divaksin lagi. Slide selanjutnya. Nah ini udah ada penelitiannya, udah well established ya. Sekarang kan semuanya kita harus database ya. Dok nggak percaya orang selama kita berhubungan seksualnya aman. Saya pokoknya suami saya tuh setia banget lah sama saya juga nggak pernah aneh-aneh. Saya nggak usah lah ya vaksin gitu. Tapi penelitiannya udah well established banget bahwa vaksin ini ternyata sangat-sangat memproteksi ya, sangat efektif untuk mencegah terjadinya CA cervix. Jadi kalau ada akses dan kemungkinan sekarang akses luar biasa ya vaksin, memang harusnya jangan sampai menunda-nunda lagi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah ini jadi selain kutil kelamin, saya juga ada prekanker anal ya. Jadi kalau pria nih, jadi kalau pria sekarang saya kok tanya hubungan seksualnya gimana gitu ya. Sering ada yang bilang, iya dok kutil, saya mikirnya kutilnya di kemaluan pria di penis ya gitu. Ternyata di pantatnya, saya suka lupa, oh iya ya ternyata sekarang mode seksual banyak banget ya, nggak cuman pria wanita, ada pria dan pria, itu jangan lupa juga. Jadi prekanker anal itu sekarang banyak juga, hati-hati. Dan memang kalau dari penelitian itu memang hubungan pria dan pria itu lebih high risk daripada pria dan wanita. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, terus ada lagi nih yang tanya, takut dok vaksin. Biasanya pada takut kan, kalau mau suntik nggak usah khawatir, dokternya pun kalau mau suntik juga agak deg-degan kok, tetap takut jarum gitu ya. Jadi yang paling sering memang kalau dari saya sendiri ya, saya sudah alhamdulillah udah vaksin 3 kali sebelum menikah. Itu memang nyeri pada area yang mana diinjeksikan tuh wajar, karena kan memang ada jarum yang masuk ke tubuh kita lalu dimasukkan sesuatu bahan, artinya memang ada reaksi radang, itu hal yang normal. More than that yang ada di sini alhamdulillah nggak kejadian, tapi bisa aja, namanya juga respon tubuh masing-masing orang bisa berbeda. Ada yang sakit kepala, pusing, mual, tapi ini so far pasien-pasien jarang sih, paling sering sakit di tempat diinjeksinya, itu aja. Slide selanjutnya, jadi nggak usah takut ya sama jarum suntik. Nah ini kita bekerja sama, kalau kulit itu namanya Perdosky ya, kalau ini penyakit dalam, PAPD juga udah mencanangkan wajib, bahkan udah masuk ya ke jadwal imunisasi. Slide selanjutnya. Ini juga buat diidai, ini buat anak udah masuk juga, jadi sudah wajib ya. Jadi anak saya ya harus gitu ya, di sekolahnya itu udah dapat. Jadi alhamdulillah banget, pemerintah berarti sangat suportif. Slide selanjutnya. Nah jadi ini vaksin tuh banyak ya, kalian jangan bingung. Ada yang kuadrivalen apa sih ya, mungkin ingat pelajaran matematika zaman dulu ya, kuadri kan 4 ya, berarti jadi untuk mencegah untuk 4 jenis kanker atau 4 jenis HPV-nya, maaf, yang bisa menyebabkan kanker dan kondiloma acuminata itu yang paling banyak. Tapi next ke depannya ada yang 9, mungkin nggak menutup kemudian semakin banyak, karena ya seperti saya bilang di awal bahwa virus itu jenisnya banyak sekali.
Slide selanjutnya. Nah, ini udah kesimpulan bahwa intinya memang ini semua efektif ya, terutama untuk CA cervix, kutil kelamin, terus kemungkinan CA-CA lainnya yang memang pada area kelamin. Jadi memang kalau masih anak-anak atau nanti punya anak atau ada tetangganya yang punya anak, kalau harus vaksin ya kita harus encourage untuk vaksin. Toh kan gratis ya, jangan takut. Buat kalian sendiri mungkin yang belum pernah vaksin, mulai untuk mencari akses untuk gimana caranya bisa dapat vaksin, karena ini penting buat kalian terutama yang cewek sebenarnya ya. Jadi sebelum menikah sebaiknya memang sudah vaksin dulu, atau kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa vaksin sekarang juga untuk mendapatkan proteksi yang baik. Oke, saya rasa yang HPV ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Alfred Dermawan dari Kabupaten Sidoarjo. Ibu dokter, saya izin bertanya. Tadi Ibu memaparkan mengenai masalah HPV. Dan yang saya pertanyakan, penyakit itu atau yang lagi Ibu jelaskan, itu apakah bisa kalau sudah meninggal, bisa diturunkan? Apa bisa turun ke anak? Ya. Anak kita turun gitu. Ya. Terima kasih. Aku biasa lebih takut lagi ya. Tadi memang ada 15% itu dari ibu ke anak. Jadi once ada ya diobatin sebisa mungkin agar viral load-nya berkurang. Divaksin juga oke, lanjutannya agar saat nanti punya anak, melahirkan itu tidak terjadi penurunan kepada anaknya, karena kemungkinannya ada tadi 15% gitu ya. Nah terus ada yang bilang, suaminya kena, saya belum ada gejala, nggak peduli gitu, suami saya aja yang vaksin atau diobatin. Jangan lupa tadi kontak seksual 85%. Jadi kalian kalau mau nggak terpapar ya nggak berhubungan seksual selamanya kan nggak mungkin. Jadi akhirnya jangan lupa ada pingpong fenomen, once suami kena, istri kemungkinannya pasti banyak. Jadi sama-sama harus diobati, sama-sama harus dicegah gitu. Pertanyaan yang bagus. Belum, berarti nanti mungkin dari duta koperasi bersama-sama mungkin bisa ya nanti nanti bisa kita coba untuk gimana caranya dapat akses yang baik. Jadi harusnya sudah mulai ya, anak saya yang umur 11 tahun udah dapat di SD-nya. Saya sendiri sebelum nikah 6 bulan sebelumnya saya udah berusaha untuk melakukan vaksin, jadi sebelum seksual aktif sebenarnya. Yang cowok-cowok juga, karena sekarang banyak bapak-bapak yang udah kadung, aduh dok saya udah kadung berhubungan sama selain pasangan saya nih, udah takut dia nanti ketahuan istri saya gitu, akhirnya baru ketahuan baru vaksin gitu ya, jangan sampai ketahuan dulu sebenarnya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ya, oke. Ya kalau nggak ada, kita beralih ke yang selanjutnya.